Andika Wahyudiono, ya, dengan gelar SPD dan MPD. Di sini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, tentunya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Publik, ya. Jadi di sini sebelum saya memperkenalkan pembelajaran saya, ya, yang nanti akan saudara ampu selama 1 semester, ya, selama 1 semester, terutama di semester awal ini, ya, di tahun 2021-2022. Ya. Adapun hal yang akan saya sampaikan di sini mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Di sini saya menuliskan, ya, dari minggu pertama sampai kita berakhir di minggu ke-16, ya. Jadi apa saja yang nanti saya akan berikan materi mengenai pengantar ilmu ekonomi ini, yaitu di minggu yang pertama di sini saya tuliskan bahwasanya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kajian ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi, ya. Kemudian ini berlangsung dari minggu yang pertama sampai dengan minggu yang kedua. Kemudian di minggu yang ketiga nanti mahasiswa mampu menganalisis mekanisme pasar serta mensimulasikan melalui video vlog. Nah, selanjutnya nanti di minggu keempat mampu menganalisis elastisitas pasar dan mensimulasikan melalui video vlog. Nah, ini sampai berlangsung pada minggu ke-8. Jadi materi sebelum UTS, ya, materi sebelum UTS itu ada 6 materi, ya, 6 materi yang saudara akan pelajari di sini. Kemudian dilanjutkan setelah UTS, nanti Anda akan mempelajari dengan harapan yaitu mahasiswa mampu menganalisis pendapatan nasional dan mensimulasikan melalui video vlog, ya. Setelah itu sampai pada minggu ke-14 dan 15, mahasiswa mampu menganalisis ekonomi pembangunan serta mensimulasikan melalui video vlog, ya. Dan minggu ke-16 nanti akan diakhiri dengan ujian akhir semester, ya. Jadi nanti di perkuliahan ini saudara akan menemui 2 ujian, yaitu UTS dan UAS. Harapannya di sini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri. Yang kedua, menguasai landasan kajian ilmu ekonomi, mekanisme pasar, elastisitas pasar, teori perilaku konsumen, teori produksi, dan biaya produksi. Kemudian keseimbangan perusahaan, pendapatan nasional, perekonomian 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, dan perekonomian pembangunan tentunya dalam keilmuan yaitu ilmu administrasi publik. Kemudian yang ketiga di sini mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan kajian ilmu ekonomi sesuai dengan bidang keilmuan saudara, yaitu ilmu administrasi publik. Bentuk dari RPP dan RPS dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini sendiri, ya. Yang pertama di sini adanya silabus dan kontrak perkuliahan, di mana di sini mata kuliah ekonomi itu sendiri ditempuh 3 SKS, ya, dan persyaratannya adalah wajib. Kemudian waktu perkuliahannya hari Selasa sampai pukul 19.30 sampai dengan 21.00 atau jam 9 malam, ya. Kemudian ruang pembelajarannya melalui website, di mana di sini menggunakan domain nama saya, ya. Nanti diklik domainnya atau saudara ketik melalui browser atau melalui laptop maupun HP, silakan. Bisa diakses di segala gadget Anda. Kemudian di sini tujuan mata kuliah. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian menguasai landasan filosofi administrasi publik.
Yang ketiga, menerapkan pemikiran logis dan kritis. Dan yang keempat, mampu menerapkan penguasaan konsep ilmu administrasi publik dalam merencanakan pembelajaran ilmu administrasi publik sesuai dengan perkembangan ipteks ya. Jadi kalau kita berbicara pembelajaran dewasa ini terutama di masa pandemi ya, kita segala hal terbatas ya, baik itu ruang dan waktu. Jadi kita membuat suatu ruang sendiri di dunia maya. Bagaimana sih pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan, kemudian bisa menarik ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari di situ. Terutama di sini mata pelajaran ilmu ekonomi ya. Jadi sangat luas kajiannya, termasuk dalam ilmu sosial, di mana di sini adanya suatu interaksi. Tapi kalau kita berbicara ekonomi, nanti larinya pada interaksi atas suatu kebutuhan manusia. Oke. Kemudian adapun strategi pembelajaran di sini nanti saya akan menggunakan blended learning, kemudian project based learning dan flipped classroom. Ya, berkaitan dengan ICT atau pembelajaran berbasis teknologi. Yang tentunya di sini nanti saya memfokuskan pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini sesuai dengan kreativitas dan inovasi yang saudara miliki. Ya. Strategi pembelajaran di sini menggunakan pendekatan konstruksi fisik dengan memberikan kesempatan dan peluang ya, sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi, di mana kreativitas dan inovasi saudara sangatlah diperlukan dalam pembelajaran ini. Kemudian di sini adanya pada poin keempat nanti adanya tugas, di mana di sini adanya tugas presentasi, kemudian pembuatan resume, makalah, dan PowerPoint ya, dengan ketentuan yang sudah tertulis. Ya, kemudian dari evaluasi hasil belajar, di sini partisipasi saudara saya hitung, di mana di sini nilainya adalah atau bobotnya adalah 10%, kemudian aktivitas eksplorasi 10%, elaborasi 15%, kolaborasi 10%, demonstrasi kontekstual 10%, dan tugas proyek ya berkaitan dengan simulasi mengenai video vlog saudara itu adalah 15%. UTS UAS adalah 15%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Oke. Nilai A di mana di situ lebih besar dari angka 80, B 68 sampai dengan 79. Begitu pula sampai dengan nilai E kurang dari 44 ya. Kemudian di situ jika nilai F, mahasiswa yang membatalkan atau tidak menempuh mata kuliah. Ya. Jadi sudah program tapi tidak menempuh mata kuliah dan tidak sering masuk dan mengerjakan tugas, di situ nilainya adalah. Dan kemudian daftar pustaka ya. Jadi di situ ada perbedaannya ya. Mana yang menyusun resume, mana yang menyusun makalah. Ya, jadi jangan dicampur adukkan. Untuk bentuk cover sama di sini. Kemudian untuk kriteria penyusunan PowerPoint, di sini ada slide background warna putih saja, nggak usah dikasih gambar-gambar yang terlalu gemulai ya. Silakan pakai yang putih saja, asal di situ ada tulisan yang tepat, poin yang tepat yang saudara jelaskan. Jadi tidak secara melulu saudara copy paste dari teks atau dari artikel atau dan dari yang lain, kemudian saudara tuliskan di PowerPoint sehingga membuat banyak tulisan. Cukup poin-poinnya saja. Totalnya adalah 20 slide, kemudian setiap slide berisi poin yang pertama cover, kemudian tribun, kemudian yang ketiga adalah poin resume materi, kemudian yang keempat adalah daftar pustaka ya. Kemudian di sini ada kriteria penyusunan video vlog. Yang pertama total waktu adalah 10 menit ya, dengan ketentuan poin berisi identitas saudara, kemudian tribunnya juga ditampilkan di situ, pakai foto yang menarik ya. Kemudian klip yang ketiga berisi materi resume, dan yang keempat berisi materi makalah. Ucapan terima kasih kepada dosen mata kuliah dan rekan tim itu sebanyak 20 detik saja. Upload di YouTube ya, biar semua orang tahu apa yang saudara kerjakan dan kreasi saudara bisa di
dihargai oleh orang tersebut. Kemudian keterangan upload video, judulnya ya. Jadi tidak hanya mengupload video terus sudah selesai, enggak. Jadi harus ada keterangannya, judul videonya apa, mata kuliahnya apa, dosen mata kuliahnya siapa, kemudian nama kelompok di situ juga disebutkan, informasi secara singkat mengenai isi dari video itu juga ditampilkan. Gunakan hashtag yang sudah saya buat di sini. Oke. Materi ya, langsung pada PowerPoint-nya ya, yaitu pada materi pengantar mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di situ materi yang pertama mengenai pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Oke ya. Sub CPMK 1. Di sini mahasiswa mampu menjelaskan kajian ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi. Indikator capaiannya poin 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan problematika ekonomi. Kemudian poin yang kedua adalah mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Ketiga adalah mampu menjelaskan metode ekonomi. Dan yang keempat adalah mampu menganalisis sistem ekonomi. Kemudian sumber bacaan utama yang pertama yaitu pada modul yang sudah saya buat. Kemudian untuk pendukung yaitu dari bukunya Sukirno, Nopirin, Putong, Menkyu sampai dengan Samuelson. Silakan nanti bisa diakses. Oke, selanjutnya untuk strategi pembelajaran seperti yang sudah saya sampaikan pada kontrak perkuliahan di awal tadi, bahwasanya kita menggunakan pembelajaran yang sifatnya di sini lebih mengutamakan pada kreativitas, inovasi, ya, pada kemampuan yang saudara miliki. Ya. Kemudian untuk pembelajaran ini kita mulai melalui website yang sudah saya buat, ya, dengan mengetik https://andika44.com, ya. Oke, jadi saudara nanti tinggal klik domain atau website yang sudah saya jelaskan tadi atau sudah saya tampilkan pada slide tadi. Jadi akan muncul kian setelah itu ilmu ekonomi, ya. Tinggal diklikkan muncul. Jadi kalau pengen tahu materi saya terkait dengan pengantar ilmu ekonomi, walaupun tadi sudah saya sebutkan sub-subnya ya dari beberapa poin tadi, tapi alangkah baiknya saudara juga bisa membaca mengenai materi yang akan saudara pelajari yaitu pada pengantar ilmu ekonomi ini. Silakan nanti klik pada menu panduan, nanti diarahkan pada halaman seperti ini. Tinggal saudara pilih mana folder terkait dengan mata kuliah ini, yaitu pada panduan pengantar ilmu ekonomi. Oke, tinggal diklik saja. Nanti akan muncul file seperti ini. Kemudian di sini saya sudah memberikan modul, ya, sudah mencantumkan modul. Tinggal saudara untuk mempelajari modul tersebut. Jadi ini modulnya, tampilan modulnya adalah seperti ini. Jadi di sini lengkap pembahasannya dari permasalahan dan pengertian ilmu ekonomi, ya. Di sini saya tuliskan daftar isinya sampai dengan pada pembahasan mengenai ekonomi pembangunan, ya. Jadi ekonomi pembangunan. Jadi dari halaman, ya, dari halaman berapa ini? Halaman yang pertama, halaman 1 sampai dengan halaman terakhir yaitu 153. Oke, jadi pada misalnya di sini pada permasalahan ekonomi ada beberapa poin yang akan nanti disampaikan, yaitu mengenai tujuan penggunaan modul, kemudian deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran disesuaikan dengan RPP dan RPS tadi, kemudian pengantar modul yaitu berisi mengenai materi, ya, materi pembahasan misalnya di sini adalah mengenai permasalahan ekonomi dan pengertian ilmu ekonomi. Jadi tadi ada 4. Yang pertama mengenai pengertian dan permasalahan ekonomi, kemudian ilmu ekonomi itu apa, kemudian di sini ada yang namanya sistem ekonomi, ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Nanti akan dijelaskan secara terurai melalui modul ini. Oke.
Atau bisa juga nanti bisa melalui materi per slide ya. Materi per slide-nya juga saya sampaikan, saya tampilkan di sini. Tinggal nanti saudara jika membutuhkan mengenai materi saya, tinggal diklik saja materi tersebut untuk saudara pelajari. Oke ya. Mungkin untuk generasi Z hal ini bukanlah hal yang sulit ya. Mungkin cukup memudahkan bagi Anda terutama di masa pandemi dalam mempelajari mata kuliah saya. Oke. Kemudian di setiap perkuliahan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Di sini tinggal klik saja daftar hadirnya. Nanti saudara akan diarahkan untuk mengisi presensi dimulai dari nama, NIM sampai dengan kelas, kemudian submit ya. Setelah itu kita kembali lagi melalui e-book ya. Jadi tidak hanya modul saja yang bisa saudara bisa untuk pelajari. Di sini saya juga memberikan e-book mengenai mata kuliah ini. Tinggal diklik saja menu e-booknya. Ya. Kemudian akan muncul menu pilihan seperti ini. Saudara tinggal mencari e-book pengantar ilmu ekonomi atau pengantar ekonomi. Untuk literasi bacanya juga banyak di sini. Tinggal saudara aplikasikan sendiri ya. Dari modul ekonomi mikro sampai dengan buku pengantar ekonomi teori dan aplikasi ya. Mungkin seperti itu. Atau mau di-download ya juga silahkan. Oke. Setelah itu e-book selesai, upload tugas ya. Upload tugas juga bisa mengklik menu di sini. Jadi setiap pertemuan saya nanti di minggu yang ketiga ya. Saudara kan di situ CPMK-nya ya, CPMK-nya bagaimana menganalisis dan mensimulasi melalui video vlog. Jadi nanti untuk upload tugasnya di sini. Jadi tugasnya ada 4 varian. Yang pertama mengenai tugas PowerPoint, makalah, resume sampai dengan video vlog ya. Jadi tugas itu nanti dikerjakan secara teamwork ya atau kelompok. Silakan nanti untuk anggota saudara tugasi apa saja itu berdasarkan kemampuan saudara ya. Ini tinggal upload saja, kemudian fakultasnya apa, kelasnya apa, kelompoknya apa ya. Tinggal diupload saja dan jangan ada yang kosong. Kalau ada yang kosong nanti tidak bisa terisi. Berarti tugas Anda tidak bisa terkirim melalui website ini. Oke. Selanjutnya di situ ada fasilitas untuk Google Meet ya. Jadi langsung pada alamat linknya saja, nanti tanpa harus copy link pada Google Meet ya, seperti yang di aplikasi itu enggak, langsung kita klik saja Google Meet-nya, nanti akan muncul Google Meet-nya itu sendiri. Untuk pustaka secara online-nya ya, saudara bisa klik saja menu pustaka secara online, misalnya mencari ilmu pengantar ilmu ekonomi ya. Pengantar ilmu ekonomi. Kalau online, kalau dirasa e-booknya kurang lengkap ya, bisa mencarinya di sini. Tinggal enter saja, nanti akan ketemu bukunya apa saja di sini ya. Oke. Setelah itu nanti setelah presensi saudara terisi semua, silakan untuk melihat timnya ya, tinggal klik menu tim ini ya. Untuk kesiapan saudara dalam mempresentasikan tugas saudara besok di minggu yang ketiga. Jadi nanti setiap pertemuan saya ada tugas untuk yang didiskusikan ya. Tidak hanya itu saja, saya terkait untuk memberikan penjelasan mengenai materi pada mata kuliah ini, saya juga melampirkan mengenai video ya. Video ini bisa saudara akses sendiri dan pelajari sendiri, atau nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusikan pada kelas ya. Tinggal klik saja menu pilihannya di sini. Ini videonya terkait dengan materi atau mata kuliah ilmu ekonomi ya, misalnya ini ya, elastisitas berdampak domino ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk memperbesarkan silakan di pojok kanan atas, kanan bawah sorry.
Ya, jadi seperti itu. Oleh satu kondisi. Dan ini ada lagi. Nah, selanjutnya mengenai saat pandemi ada pergeseran penjualan. Oh, ada apa dengan penjualan di saat pandemi? Mungkin itu dulu sekelumit mengenai video yang berisi materi saya. Nanti saudara akses sendiri atau bisa melalui fanpage ya, fanpage yang sudah saya sediakan di sini. Ini tugas-tugas dari kakak tingkat Anda yang mungkin bisa menjadi acuan ya, atau acuan untuk saudara mempelajari mengenai materi pengantar ilmu ekonomi ini ya. Ini misalnya kita klik aja, nanti diarahkan langsung pada link YouTube-nya. Nah, ini teori perilaku konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Zainur Azizah. Atau nanti saudara bisa membuatnya lebih dari ini ya. Materi teori perilaku konsumen. Pengertian teori perilaku konsumen menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Schiffman dan Kahn mengemukakan bahwa teori perilaku konsumen adalah suatu. Jadi materi hari ini di minggu yang pertama ini ya, saya akan menyampaikan mengenai pengertian ilmu ekonomi dan masalah ekonomi. Jadi ada 4 poin yang nanti akan saudara pelajari, yaitu mengenai problematika ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, metode ekonomi, dan sistem ekonomi. Apa sih problematika ekonomi? Mungkin ada yang tahu. Silakan tunjuk jari. Tunjuk jari, silakan. Apa sih problematika ekonomi? Mungkin Nadia, silakan Nadia untuk mengawali. Mungkin menurut sepengetahuan saya, problematika ekonomi itu kan berasal dari 2 kata ya Pak, problematika dan juga ekonomi. Ya. Dimana problematika itu menurut saya sebuah permasalahan lah intinya. Jadi problematika ekonomi itu sendiri ya permasalahan yang timbul atau yang timbul apa ya, intinya permasalahan yang timbul karena mungkin adanya sumber daya yang terbatas yang dihadapkan dengan kebutuhan yang nggak ada batasnya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud problematika atau permasalahan ekonomi. Oh, bagus, jawabannya bagus ya. Jadi problematika ekonomi menurut dari Nadia tadi bahwasanya terdiri dari 2 kata, yaitu problematika dan ekonomi. Berarti berkaitan dengan permasalahan atas suatu keterbatasan tadi ya, keterbatasan sumber daya alam, sedangkan kebutuhan manusia yang sangatlah besar. Berarti kalau kita membicarakan mengenai problematika ekonomi, itu adalah membahas mengenai suatu permasalahan berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan antar setiap orang itu berbeda ya, dari berbagai sudut pandang ya, terutama apalagi kalau kita berkaitan dengan ekonomi. Mengenai ilmu ekonomi itu sendiri, di mana di situ ilmu ekonomi mengenai cara manusia menentukan pilihan. Pilihan ini berkaitan dengan kebutuhan. Jadi di situ nanti manusia juga akan dihadapkan pada skala prioritas didasarkan pada sumber-sumber yang sifatnya terbatas ya. Kemudian yang kedua, di situ ada poin yang kedua yaitu ilmu ekonomi yang menganalisis besarnya biaya dan keuntungan karena adanya perubahan dalam alokasi. Mungkin yang sering melakukan perdagangan ya, pasti akan mengedepankan biaya yang
tinggi atau biaya yang rendah? Ada yang bisa menjawab? Kalau Anda sebagai pedagang, misalnya di sini, lebih mengutamakan biaya yang tinggi apa yang biaya yang rendah? Silakan. Mungkin biaya yang rendah, Pak. Ya, yang rendah, Pak. Kenapa? Elisa, ya, Elisa, silakan Oke. Elisa. Jika saya sebagai pedagang, mungkin saya akan memilih biaya produksi yang rendah dan menjualnya dengan penjualnya dengan harga yang lebih tinggi agar saya mendapatkan keuntungan, Pak. Ya, jadi pola pikir seorang pedagang di situ adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Kalau boleh tahu saudara pedagang apa? Pernah berdagang apa? Pernah berdagang tanaman, Pak. Tanaman. Bagaimana saudara menekan biaya produksi? Dengan membeli tanaman dengan jumlah yang banyak, lalu saya modifikasi di dalam pot yang lebih bagus sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi, Pak, dari harga belinya. Bagus, jawabannya cukup bagus ya. Jadi caranya seperti itu. Ada suatu cara atau trik tersendiri bagi seorang pedagang bagaimana menekan biaya produksi yang tinggi tadi, ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Kalau menabung itu pakai suku bunga yang tinggi apa yang rendah? Kalau pakai suku bunga yang tinggi, akibatnya apa? Kalau pakai suku bunga yang rendah, akibatnya apa? Ya, silakan. Mohon maaf, izin masuk, Pak. Ya, silakan. Menurut saya jika menabung itu lebih saat ke suku bunga yang tinggi karena nantinya kita akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi di saat suku bunga tinggi sih, Pak, menurut saya. Ya, benar. Jadi adalah tujuannya yaitu adalah motif untuk mencari keuntungan, ya. Kalau kita berbicara dari awal sampai akhir itu kan harus ada kesimpulan. Kalau kita berbicara mengenai permasalahan ekonomi, jadi apa yang menjadi keterbatasan terkait dengan kebutuhan, ya, di situ ada suatu solusi, ya, ada suatu solusi yang didasarkan pada suatu kebijakan, ya. Kebijakan itu bisa yang bersifat moneter atau kebijakan yang bersifat fiskal, tergantung dari sumber permasalahan dari ekonomi tersebut. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi. Silakan untuk dipelajari kembali materi ini, silakan diakses kembali melalui website domain yang sudah saya sediakan. Gunakan e-book dan pustaka online yang sudah tersedia. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Warahmatullahi wabarakatuh.